Kalau saya lihat misalnya Pak Jokowi, mending jangan lihat ILC, kan Anda akan gugup untuk melihat bahwa konsepnya macam-macam. Dia pasti nggak ngerti. Sekarang saya buat mengerti dulu ya. Kata identitas dipakai Pak Jokowi. Kita juga pakai kata itu. Apa sih itu identitas? Identitas itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, artinya dia yang sudah mati. Karena cuma orang mati yang bisa diidentifikasi. Arya Bima identitasnya Soekarno. Apa selamanya begitu? Belum tentu. Karena dia masih hidup, dia masih berubah. Kodari, apa identitas tiga periode? Pasti begitu. Hal yang penting kita batasi dulu, identitas itu apa? Identitas adalah ciri seseorang atau kelompok sebagai alat pembeda dengan kelompok lain. Nah, kita syukuri bahwa identitas bangsa yang begitu multikultural ini, yang begitu beragam ini, sebagai satu anugerah. Perbedaan kita ini sebagai satu yang harus kita syukuri karena kita ini dengan identitas agama yang banyak, ya, dengan identitas suku yang banyak, dengan identitas bahasa yang banyak, sampai kulinernya, tariannya yang begitu banyak. Ini adalah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anugerah dari Sang Yang Widi. Karena ada sebagian yang melihat bahwa kebinekaan ini adalah satu kutukan, satu yang ingin seolah-olah perbedaan ini membuat ketidaknyamanan oleh satu kelompok. Itu ada yang demikian. Balik kepada Presiden Jokowi yang kita hormati, sebagai janganlah membuat narasi-narasi yang logika kita susah nerima gitu loh. Kok kita disuruh nggak beridentitas, bagaimana coba? Yang nggak boleh itu politik memasukkan identitas, asal palsu, orang tua palsu, itu yang nggak boleh gitu. Jangan lupa, jangan beda politik identitas dan identitas. Oh. Ya beda tuh. Kalau identitas kita boleh saja. Identitas itu sebenarnya positif. Positif dalam arti kata memang takdirnya. Makanya tadi politik gitu. identitas. Jadi dengar dulu, sama seperti saya sudah ditakdirkan Batak Kristen. Ya. Tidak ditakdirkan saya. Itu identitas. Tapi kalau kemudian kalau kau pakai Batakku ini membuat jadi orang tidak senang, orang menjadi merasa resah, itu saya sudah salah dengan identitas saya, gitu loh. Jadi ini biar clear dulu. Makanya tadi. Jangan lupa, jangan beda politik identitas dan identitas. Oh. Ya beda tuh. Kalau identitas kita boleh saja. Supaya jangan bias, pemahaman identitas itu ada positif. Dia menjadi negatif kalau dimanipulasi. Menarik topik ini diangkat oleh Bang Karni dan YLC setelah kita mendengar pidato Presiden yang mengingatkan tentang bahaya politik identitas. Memang sih problemnya Presiden karena dia tidak punya juru bicara resmi untuk menjelaskan gagasan-gagasan di balik kecemasan itu. Dan tadi sebagian sebenarnya hal-hal prinsipil sudah diungkapkan ya oleh Gus Coy, itu dalam perspektif agama ya. Karena kan semua harus dikembalikan kepada pertanyaan apakah identitas itu masalah atau tidak gitu. Dalam perspektif agama itu Tuhan yang menciptakan identitas. Sebab Tuhan langsung atau tidak langsung menginspirasi banyak agama. Gitu. Tuhan yang menciptakan suku, ya tadi udah dibaca ayatnya oleh Gus Coy tadi. Saya bahasa Arabnya apal itu Gus Coy ya. Meskipun bukan santri ini. Santri juga sebenarnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi sesungguhnya kalian diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal mengenal. Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah lagi soal itu.
Yang menarik sebenarnya kenapa kita persoalkan gitu. Bung Egy misalnya tadi mengatakan itu harus tidak boleh dipersoalkan. Nah, jadi sebenarnya begini kan ceritanya ini. Menjadi Indonesia ini oleh banyak orang disebut keajaiban. Gitu. Saya kebetulan tadi sore ada bedah buku Robert Elson, seorang sejarawan dari Queensland, ya, University of Queensland. Bukunya diterbitkan oleh Cambridge University, The Idea of Indonesia. Jadi sebenarnya itu kalau kata tulisan Elson itu orang tuh masih kagum dengan bagaimana Indonesia ini bisa menjadi sebuah bangsa. Karena ini bangsa yang rumit, lebih rumit dari bangsa lain. Latar belakangnya, ya, identitasnya, agamanya, dan begitu banyak hal yang sebenarnya tidak memungkinkan kita menjadi sebuah bangsa atau sebuah negara, atau lahirnya identitas baru sebagai bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia. Itu banyak orang yang takjub begitu. Bagaimana ini bisa sampai? Nah, banyak teorinya kan. Dan salah satu teori yang disebutkan di situ adalah lamanya kita memiliki perasaan senasib akibat dari kolonialisme. Sehingga kita betul-betul mencari titik temu. Ya, dan titik temu itu sebenarnya belum selesai. Gitu. Jadi Elson kira-kira agak menjelaskan bagaimana keinginan para pendiri bangsa itu, dan dia menyebut secara khusus para pelajar yang ada di negeri Belanda dan di Eropa secara umum menemukan kata bangsa Indonesia, dan kemudian bagaimana mereka-mereka yang bersekolah di Timur Tengah mengajak Islam, ya, dalam rumpun bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia itu. Itu suatu ikhtiar yang luar biasa dan sangat mengagumkan begitu. Sehingga kita betul-betul bisa mengintegrasi dua arus besar yang biasanya tidak ketemu. Nah, maka setelah dia ketemu, dikritik juga bahwa sebenarnya tahun 42 ketika sebenarnya kita masih lagi mencari jalan begitu, berdiskusi, tiba-tiba Jepang masuk ke Indonesia, ya kan, dalam perang Pasifik. Lalu 45 Jepang kalah dalam perang Pasifik, sebelumnya Belanda sudah pergi, dan Belanda sendiri punya ide lain tentang Hindia lokal. Dan akhirnya kita berdiskusi secara cepat. Kita ingat Bung Karno memang dituduh terlalu dekat dengan Jepang, tapi Bung Karno hanya Jepang yang memberikan peluang bagi kita untuk membentuk panitia kemerdekaan, Dokudutsi Jumbi Chosakai. Nah, lalu kemudian debat-debat itulah yang melahirkan rumusan Pancasila, yang kemudian dianggap sebagai bersatunya seluruh gagasan-gagasan besar dalam bangsa Indonesia, khususnya Islam dan nasionalisme, dalam satu rumusan yang luar biasa, termasuk setelah Piagam Madinah dan seterusnya. Maka lahirlah identitas kolektif. Nah, ini Pak Egy, perbedaannya dengan Pak Egy. Kita ini sudah punya identitas kolektif. Dan identitas kolektif ini adalah nasib kita. Ya. Karena kita berada di sini gitu. Sementara identitas lainnya itu, misalnya agama, itu adalah pilihan. Karena orang boleh memilih. Kalau Indonesia, negara bangsa ini adalah nasib kita. Kita sudah berada di sini. Nah, makanya kemudian lahirlah pasal 27 Undang-Undang Dasar, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi. Lahirlah Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis. Dihukum bagi mereka yang melakukan tindakan diskriminasi. Nah, maka yang ingin kita cegah sebenarnya sekarang ini adalah identitas yang diskriminatif itu menjadi sebab bagi kita di dalam berpolitik ini. Gitu. Misalnya kita mengatakan jangan pilih dia karena agamanya tidak sama dengan kita. Ini tidak boleh. Jangan pilih dia karena sukunya tidak sama dengan kita. Itu tidak boleh. Gitu. Karena kita sudah masuk ke dalam
keluarga besar negara bangsa. Sebenarnya kalau eksperimen lokalnya itu udah luar biasa, karena di tingkat lokal itu ada masyarakat yang mayoritas muslim dipimpin oleh yang non-muslim, masyarakat mayoritas Kristen dipimpin oleh yang muslim, dan seterusnya lah. Apalagi kalau jajaran-jajaran non-elected official itu sudah banyak itu. Ini sudah luar biasa ini. Yang belum memang tinggal tingkat presiden. Tapi saya mengatakan tidak ada halangan sebenarnya. Di tingkat presiden tidak ada diskriminasi. Undang-undang dasarnya tidak ada diskriminasi. Undang-undangnya juga tidak ada diskriminasi. Makanya saya akan mengkritik, ini saya mohon maaf nih Bang Karni, agak saya persingkat. Makanya saya mengkritik. Kenapa kita tidak memfasilitasi perdebatan ide? Padahal sebenarnya konstitusi itu mengatur agar perdebatan ide ini yang diperpanjang. Kenapa ada muncul pasal 6A dalam Undang-Undang Dasar bahwa seorang calon presiden misalnya tidak bisa menang kalau dia tidak mayoritas di popular vote dan mayoritas di electoral vote berbasis provinsi dengan perolehan 20% pada provinsi yang dia menang. Kenapa itu muncul? Karena konstitusi mendorong lebih banyak kandidat. Makanya saya mengatakan secara teoritis ada sistem primary di dalam konstitusi kita. Nah, kenapa primary tidak diselenggarakan? Kenapa dari tanggal sekarang ini setelah 17 partai politik sudah ada sampai tanggal 7 dan sampai 3 September 2023 tidak ada aturan yang jelas tentang misalnya bagaimana mengatur perdebatan calon presiden. Sehingga nanti perdebatan calon presiden yang sudah dikocok-kocok di belakang layar oleh segelintir orang, hanya 2 orang atau 3 orang, berlangsung hanya 70 hari. Sehingga nggak sempatlah dieksplor ide-ide yang disebut Bang Egy tadi itu. Supaya kita nuntaskan. Sebab memang ada yang tidak tuntas. Yang tidak tuntas ini kan begini. Di sebelah kiri orang mencemaskan sebelah kanan. Di sebelah kanan orang mencemaskan sebelah kiri. Di sebelah kiri orang mencemaskan Darul Islam, munculnya negara Islam. Di sebelah kanan orang mencemaskan negara komunis. Sepanjang jalan kita dari tahun 45 sampai sekarang ini, itulah yang kita perang. Ada perang kepada Darul Islam dan ada perang kepada komunisme. Karena dianggap komunisme melakukan pemberontakan. Kecemasan itu masih ada sampai sekarang karena konsepnya nggak tuntas. Ini memerlukan kecerdasan intelektual para pemimpin. Taruh di atas meja, suruh mereka berdebat tentang ini. Siapa yang di kepalanya yang beginian belum tuntas. Jangan pilih orang itu, sebab dia akan mencemaskan anak bangsa. Suruhlah yang berdebat itu nanti yang jelas di kepalanya, sudah tidak ada lagi masalah bahwa segala duduk perkara itu sudah diletakkan dan kalau ada masalah ini yang kita hadapi. Baru tenang warga negara. Tidak ada lagi yang ditakut-takuti. Kalau sekarang ini semua dicemaskan, semua ditakutkan. Yang kanan nakuti yang kiri nakuti yang kanan. Ini yang nggak selesai. Nah, sekarang mari kita ngambil jalan tengah. Nih, maaf nih Bang Karni, sebenarnya tafsir seperti inilah yang ingin diterjemahkan oleh Partai Gelora, Bang Karni. Ini apa boleh buat ini? Gitu. Karena memang itulah yang menjadi persoalan kita sekarang. Pertengkaran elit tidak produktif. Kecemasan Bung Arya Bima, kecemasan Bung Effendi Khairi dan sebagainya tadi Bung Egy. Itu semuanya karena kita nggak letakkan ini di atas meja dan kita nggak berdebat soal ini. Anies Rashid Baswedan, calon presiden tahun 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem, selalu menjadi sorotan publik. Setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia kemudian dideklarasikan sebagai calon presiden. Sejak itu dia mulai aktif melakukan safari politik ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini membuat ia dikatakan mencuri start kampanye, bahkan dalam kampanyenya, Anies sempat disebut menggunakan politik identitas. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi dalam YouTube Indonesia Lawyers Club yang dipandu oleh Karni Ilyas mengatakan politik identitas tidak bisa digunakan dalam kampanye jika identitas yang dibawa dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Namun jika identitas yang dibawa hanya untuk menerangkan siapa seseorang itu, maka hal itu tidak akan menjadi persoalan menurutnya.
Sementara dalam acara yang sama, politisi PDI Perjuangan Arya Bima menyebut harus ada kesepahaman terkait identitas yang dimaksud. Menurutnya, identitas adalah seperangkat alat yang membedakan seseorang kelompok atau golongan dengan orang lain. Ini yang perlu kita pahami dulu, identitas itu apa? Ciri yang membedakannya apa? Jelasnya. Namun yang menjadi persoalan adalah saat politik identitas itu dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang biadab. Tidak mau kalah, Egy Sujana juga tim pembela ulama dan aktivis menegaskan bahwa bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan merupakan bagian dari bangsa Indonesia menurutnya. Pernyataan tersebut mengutip dari perkataan Presiden Soekarno di tahun 1945 silam. Soal Anies sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab dulu kakaknya beliau, Anies A.R. Baswedan, sudah melebur bangsa Arab jadi bangsa Indonesia. Katanya dalam tayangan kanal YouTube Indonesia Lawyers Club yang dikutip pada Jumat 23 Desember. Dia juga membandingkan dengan etnis Tionghoa yang masuk ke Indonesia. Beda dengan bangsa Tionghoa, dia nggak bisa jadi bangsa Indonesia. Makanya orang Tionghoa double namanya. Ahok dan Basuki, Sudono Salim dan Lim Silium, tuturnya. Ini soal Anies. Anies itu sudah bangsa Indonesia. Jangan disinggung orang Arab lagi, sambungnya. Sebagaimana yang diketahui sejak Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Nasdem, jagat media sosial menjadi ramai. Mulai dimunculkan kembali bahwa sosok Anies Baswedan bukan pribumi asli melainkan keturunan Yaman, sehingga tidak elok untuk mengikuti ajang demokrasi 2024. Tidak hanya itu, isu politik identitas juga kembali mencuat seiring dengan tahun pemilu 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pasti tidak akan lepas dari label politik identitas karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang Pilkada DKI melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Egy Sujana menegaskan kembali bahwa bangsa Arab menurutnya bagian dari Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tentang rumusan BPUPKI tahun 1945. Tanggal 9 Agustus 45 itu BPUPKI yang sudah merumuskan. Soekarno yang ngomong, bagaimana masa orang PDIP nggak ngerti omongan Soekarno? Anies sudah bangsa Indonesia, jelasnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama, dan ras atau SARA di media sosial jelang pesta demokrasi pemilihan umum atau pemilu serentak 2024 mendatang. Bahkan Jokowi meminta kepada Badan Pengawas Pemilu Umum atau Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk membuat aturan yang jelas sehingga tidak multitafsir. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Konsolidasi Nasional 2024 untuk memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas pemilu dalam mengawal pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Sabtu 17 Desember 2022. Presiden Jokowi sendiri mengapresiasi program pengawasan yang dibuat oleh Bawaslu dan memperlakukan patroli cyber di media sosial. Isu SARA di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye memang kerap kali menjadi pematik perpecahan. Dia mengingatkan hal tersebut harus menjadi perhatian, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman agama, suku, budaya, dan ras. Hati-hati, kita ini beragam agama, suku, ras beragam, jadi hati-hati. Kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Nggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil pasti grogi, kata Presiden Joko Widodo.